siang. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Sita Aprilia. Di sini aku akan menjadi konselor kamu untuk ke depan. Uh, Sebelumnya kamu boleh memperkenalkan diri dulu. Halo Sita, perkenalkan, aku Tiara, mahasiswa semester 4 Unila. Oh, nama kamu Tiara. Sebelum kesini, kamu ngapain dulu? Tadi itu aku sempat kerja kelompok dulu sih sebelum kesini. Juga sempat ketemu sama temen aku. Kirain kamu langsung dari rumah langsung kesini. Iya. Oke, jadi kamu kesini tentu pasti ada alasan dong. Kalau boleh tahu, kamu ingin menceritakan apa? Jadi sebenarnya itu aku ngerasa tertekan sama kuliah aku. Kayak aku tuh baru sekarang loh berani berani nemuin kamu, karena sebelumnya itu aku nggak berani buat cerita ini ke orang lain. Aku tuh ngerasa tugas kuliah aku tuh udah numpuk, terus aku ngerasa nggak mampu buat nyelesain tugas-tugas aku yang sudah ditetapkan oleh dosen waktunya. Jadi kamu merasa tertekan ya karena tugas kuliah kamu. Lalu sejak kapan kamu merasa tertekan itu? Eh, aku tuh merasa tertekannya dari semester 2, karena semester 1 aku rasanya masih nyantai gitu. Semester 2 itu aku udah mulai gak bisa tidur karena pikiran aku tuh tugas gitu loh, kayak tugas gitu. Walaupun udah coba tidur, tapi kadang tuh aku kaget kebangun sendiri gitu, kayak langsung mikir, pas kaget kebangun itu aku mikirnya ada tugas gitu. Terus kalau kuliah itu suka kesiangan karena kan udah selesai tidur gitu ya, jadi di kuliah itu aku lemes, susah konsentrasi gitu sama uh, materi yang lagi dikasih sama dosen gitu sih Kak. Sudah lumayan cukup lama ya kamu merasakan tertekan karena tugas yang ada di kampus kamu itu. Eh, dan kamu juga sulit untuk menyelesaikan tepat waktu. Ini ngebuat kamu rasa sedikit berat gitu ya? Iya, nggak cuman berat juga, tapi aku juga cemas banget loh kalau tugas aku itu belum selesai. Terus aku juga ngerasa kayak aku tuh terus dikejar-kejar sama waktu, dikejar-kejar sama tugas gitu. Itu membuat kamu merasa terbebani dan kamu sulit fokus saat kuliah. Itu pasti sangat melelahkan banget ya buat kamu Tiara. Iya, aku juga ngerasa kalau aku tuh udah nggak bisa santai sejenak gitu, kayak relax gitu. Bahkan pikiran aku saat aku istirahat itu ya, badan aku ini istirahat loh, tapi pikiran aku tuh dipenuhin sama tugas-tugas. Kayak aku tidur tadi itu, aku kaget karena keinget tugas. Jadi kamu mungkin rasanya merasa cemas dan kamu merasa ini terbebani, lalu kamu merasa takut jika tugas itu tidak selesai. Lalu kamu merasa juga seperti dikejar-kejar oleh tugas itu ya? Iya, kadang aku tuh ngerasa kayak aku tuh terjebak di pikiran aku yang stres gitu, kayak nggak ada ujungnya deh. Kamu merasakan seperti tugas itu tidak ada ujung-ujungnya gitu. Terus kamu juga tadi bicara tentang kayak kamu kurang istirahat, terus pikiran kamu tetap terpenuhi oleh kekhawatiran tentang tugas-tugas yang harus kamu kerjakan, sehingga kamu sulit merasa santai dan tenang seperti itu ya Tiara. Iya, bener banget. Juga aku tuh merasa tertekan karena orang tua aku tuh dia selalu ngomongin kalau nilai aku tuh nggak boleh turun,
tahu sih mereka itu mau yang terbaik buat aku, tapi mereka selalu negur aku terus, sedangkan aku kan tertekan, jadi merasa aku terus dikejar-kejar gitu sih Kak. Jadi kamu sebenarnya tekanannya bukan hanya di tugas, tapi tentang orang tua kamu yang menuntut kamu agar nilai kamu tidak turun. Iya. Jadi sama saja kamu merasa terperangkap dalam lingkaran stres yang berputar tanpa henti dan membuat kamu sulit menemukan jalan keluar. Seperti itu ya? Iya sih Kak, aku juga merasa gagal sebagai anak. Kamu sudah berusaha cukup keras, tapi justru orang tua kamu terus mengira kamu itu malas belajar seperti itu. Eh, Kamu sebenarnya merasa tidak dihargai dan sedih seperti itu. Iya, aku itu jadi sulit cerita ke siapa-siapa. Aku takut orang-orang mandang orang tua aku tuh kayak mana gitu. Maksudnya punya pandangan dulu ke orang tua aku. Kayak aku nggak mau orang-orang itu ngira kalau eh, aku tuh ditekan banget sama orang tua aku. Padahal kan itu ya berupa tanggung jawab aku ya. Terus juga aku juga nggak mau cerita ke orang karena takut apa sih, kok Tiara ini kerjaannya ngeluh terus ya, kayak apa ya, takut orang-orang itu pandangannya jelek lah ke aku. Jadi kamu nggak mau menceritakan itu kepada orang-orang agar orang tua kamu tidak terlalu dipikirkan yang tidak-tidak sama orang lain, dan kamu juga tidak mau orang lain berpikir kamu tuh terlalu mengeluh atas keluhan kamu itu. Iya benar, kadang karena aku semuanya mendem sendiri, aku tuh ngerasa kesepian. Jadi sekarang kamu merasa kalau kamu itu sendirian dalam menghadapi masalah kamu gitu ya, Tiara? Iya sih Tat, aku gak punya sama sekali orang yang bisa ngedengerin aku tanpa ngehakimin aku gitu. Bahkan teman dekat aku aja bilang, apa loh kok kamu ini ngeluh terus, coba aja sih jalanin aja, ikutin aja alurnya gitu. Ya kan aku kan butuh dukungan juga. Jadi kamu merasa kesepian dan kamu membutuhkan dukungan atau membutuhkan orang yang bisa mendengarkan cerita-cerita kamu seperti itu ya, Tiara? Iya aku butuh banget untuk waktu dekat ini. Oke, saya ingin kamu tahu bahwa saya di sini siap mendengarkan atau menerima kamu apa adanya, dan saya siap untuk mendengarkan semua cerita-cerita kamu. Oke Sita, aku bakalan coba buat enjoy ceritain apa perasaan aku ya. Oke Tiara, saya sangat senang mendengar itu. Kamu sudah melakukan langkah besar dengan berani membuka diri kamu kepada saya. Tapi aku tuh masih bingung gitu loh cara ngatasin permasalahan aku ini. Aku tuh udah coba buat jadwal buat aku belajar, buat aku ngerjain tugas, buat aku santai, tapi aku tuh nggak bisa ngikutin jadwal-jadwal yang udah aku buat gitu. Kayak semua itu ngacak dan jadi kacau gitu loh, karena kebanyakan keisi sama pikiran aku yang stres gitu loh sih Kak. Jadi kamu sudah mencoba untuk membuat jadwal, tetapi kamu merasa kesulitan dan kurang konsisten dalam menjalankan jadwal kamu itu, dan itu membuat kamu frustasi seperti itu ya? Iya, aku tuh merasa capek sebelum mulai jadwal yang aku buat itu. Jadi akhirnya aku nunda-nunda, tapi aku tuh nunda-nunda eh, sambil yang mikir gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kamu merasa lelah sebelum mengerjakan tugas, sehingga kamu menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Lalu tugas itu semakin banyak dan semakin menumpuk ya. Betul banget sih Tat. Aku juga itu sebelum ngerjain aku takut gagal, aku takut salah. Jadi aku nggak berani buat coba ngerjain tugas itu. Jadi kayak aku nunggu teman kelas aku, baru aku tanya kayak gini tuh bener nggak ya gitu.
Jadi kamu merasa takut gagal untuk mencoba sehingga khawatir hasil kamu itu tidak memuaskan. Bener banget sih Kak, aku itu iri banget tahu sama teman-teman aku yang mereka itu santai, mereka bisa main setiap hari, tapi tugas mereka itu selesai duluan daripada aku yang di rumah duduk depan laptop, tapi aku tuh nggak nyelesain apa-apa. Jadi kamu iri sama teman-teman kamu yang santai tetapi mereka mempunyai hasil yang baik, sementara kamu sudah berusaha tapi hasilnya tidak seperti mereka, seperti itu. Iya, aku tuh sering banget bandingin diri aku sama teman-teman aku, jadi Hmm, aku merasa tertekan gitu. jadi kamu suka membandingkan diri kamu sendiri dengan teman kamu, lalu itu membuat kamu kurang percaya diri dan suka tertekan dengan pemikiran kamu sendiri. Iya Sita, aku tuh pengen banget tahu jadi aku yang percaya diri, terus uh, lebih bisa ngadepin tantangan, nggak stres, pengen bisa keluar juga, pengen happy happy sama teman-teman aku. Kamu ingin merasakan itu, kamu ingin membangun rasa percaya diri dan keberanian agar bisa menghadapi tantangan dengan lebih baik ya. Tapi bingung loh, harus mulai dari mana sih? Eh, Kamu merasa bingung dan tidak yakin apa yang harus kamu ambil untuk memulai berubah. Betul banget Sita. Oke, bagaimana kalau kita mencoba bersama-sama untuk langkah kecil eh, agar kamu bisa memulai lebih baik lagi, kayak kamu kayak seperti kita memulai langkah yang tidak berat sehingga bisa membantu kamu merasa lebih baik sedikit demi sedikit. Iya, aku tuh mau banget loh keluar dari perasaan aku yang seperti itu. Aku mau keluar dari zona aku. Oke, itu sangat bagus Tiara. Keinginan kamu untuk mencoba adalah modal utama untuk perubahan. Kita akan berjalan bersama dan saya akan mendukung setiap langkah yang kamu pilih. Oke Sita, aku bakalan coba optimis. Oke, saya senang mendengar perkataan kamu itu. Ingat ya Tiara, perubahan memang tidak selalu mudah dan cepat, tapi dengan kesabaran dan usaha kamu pasti bisa. Aku bakalan coba ya Sita. Oke, bagus sekali Tiara. Mari kita buat rencana kecil untuk minggu ini. Misalnya, kamu bisa mulai dengan membuat daftar prioritas tugas dan mencoba menyelesaikan satu tugas kecil setiap hari. Bagaimana menurutmu? Aku rasa itu bisa bantu aku berubah untuk kedepannya. Oke, luar biasa Tiara. Kita juga bisa membahas bagaimana mengelola rasa cemas dan lelah agar kamu tetap semangat. Apakah kamu tertarik? Aku bakalan coba belajar dengan cara mengelola itu Sita. Oke, baik Tiara. Kita akan pelajari bersama-sama teknik-teknik sederhana untuk mengurangi stres dan meningkatkan fokus kamu. Saya yakin kamu pasti bisa. Terima kasih ya Sita. Eh, Kalau cerita sama kamu, aku tuh ngerasain kalau aku tuh didukung dan aku nggak sendirian. Aku nggak takut eh, di judge lagi loh. Kamu memang tidak sendiri Tiara. Saya di sini mendukung kamu. Saya juga di sini siap mendengarkan keluh kesah kamu jika suatu saat kamu merasakan sendirian lagi. Oke, mari kita jalani proses ini bersama-sama ya Tiara. Oke, terima kasih ya Sita. Oh iya Sita, aku baru kepikiran deh. Kamu bisa nggak sih tolong bantu aku buat eh, nyusun jadwal aku, kayak aku tuh harus ngelakuin apa sih dari hal-hal yang kecil biar aku tuh perlahan bisa ngebantu nurunin stres aku gitu. Jadi aku kebantu sama jadwal gitu loh. Kamu ngerti kan maksudnya? Oh yes Tiara, aku mengerti. Boleh-boleh. Nanti aku ambil dulu ya kertasnya. Ah, kayaknya nggak usah nggak sih, pakai Hmm, HP aja ya. Oh, boleh-boleh kalau ingin kamu mencatatnya melalui HP.
nih Sita, aku ceritain dulu ya. Jadi aku tuh berangkat ke kampus biasanya itu jam 8. Terus aku pulang jam 3. Kira-kira apa dulu ya setelah pulang itu? Mungkin setelah pulang kamu bisa istirahat terlebih dahulu, seperti menentukan diri kamu dulu, terus atau kamu bisa rebahan sebentar. Tapi sebelum rebahan kamu harus bersih-bersih terlebih dahulu, kayak kamu mengganti baju atau mencuci muka, cuci kaki, cuci tangan, baru kamu mulai merebahkan diri kamu sebentar. Lalu setelah itu kamu bisa memulai melihat kayak jadwal deadline dari tugas-tugas kamu seperti itu. Oke, jadi aku kasih waktu sejam mungkin cukup ya. Soalnya biasanya itu aku lumayan lama, lebih dari sejam. Bisa saja, jadi nanti setelah kamu sejam kamu beristirahat, kamu bisa memulai untuk mengerjakan tugas kamu, dan di waktu maghrib itu kamu juga bisa selesai. Maksudnya bukan selesai kayak langsung berhenti gitu, kayak kamu beristirahat lagi gitu. Jadi tidak dengan waktu kamu sampai malam kamu belajar terus gitu. Oke, ini udah aku tulis nih. Jadi dari jam 3 sampai jam 4 itu waktunya aku rehat sebentar. Terus jam berikutnya aku mulai mengerjakan tugas yang udah aku rencanain ya. Habis itu kan di jeda sholat maghrib ya Sita. Selanjutnya aku kira-kira dikasih target waktu sampai jam berapa ya, atau sampai selesai? Sebenarnya itu kalau kita sampai selesai sebenarnya lebih bagus, cuma karena kamu besoknya itu masih ada jadwal untuk kuliah, lebih baik kamu jadwalkan untuk kamu tidur di jam 10. Itu udah paling mentok kamu di malam hari. Jadi kalau misalkan hari itu juga, jadi aku menyesuaikan aja ya, kayak kalau emang tugasnya udah mepet banget, sesekali aku tidur agak larut malam nggak apa-apa kan ya? Ya kalau misalnya tugas itu mepet atau dosennya ngasih tugas itu mepet bisa saja. Tapi kalau emang deadline dari tugas tersebut masih lama, itu lebih baik kamu jam 10 itu sudah tidur, supaya kamu bisa mengistirahatkan badan kamu untuk besoknya. Oke, biar aku nggak kelelahan lagi ya. Iya seperti itu Tiara. Jadi jam 10 itu aku udah harus tidur. Terus lanjut lagi ke besok paginya seperti itu ya. Iya. uh, aku rehatin diri aku dulu, baru aku mulai aktivitas aku untuk ngerjain tugas, dan aku targetin jam 10 lewat 10 itu aku udah istirahat lagi buat hari esok. Iya benar sekali. Oke, kayaknya gitu aja udah cukup sih. Oke Tiara, udah cukup ya. Jadi kamu besok sudah mulai untuk menjalankan jadwal kamu tersebut ya, supaya kamu juga tahu porsi di mana kamu saat istirahat dan di mana saat kamu belajar. Oke, terima kasih ya Sita udah membantu aku atur jadwal aku. Semoga aku bisa deh mengurangi rasa stres aku, terus juga bisa terus menyesuaikan sama jadwal yang udah aku buat, manajemen waktu aku yang menjadi lebih baik lagi. Apakah sudah selesai? Sudah cukup sih Sita untuk hari ini. Mungkin nanti kalau aku kesulitan lagi, aku boleh nggak datang ke kamu lagi? Boleh kok Tiara. Aku sangat menerima kamu untuk datang ke sini. Terima kasih ya Sita. Kamu udah mau menerima aku merasa dihargai, aku merasa didengar. Semoga kedepannya kita bertemu lagi, tapi aku menceritakan tentang keberhasilan aku ya Sita. Ya Tiara, jangan
Jangan pernah lupa kalau kamu tidak sendirian. Kamu masih banyak orang-orang yang sayang sama kamu. Dan kalau emang kamu merasa benar-benar sangat sendirian, kamu bisa datang dan untuk menceritakan segala semua yang ada di pikiran kamu kepada aku. Oke Sita, terima kasih ya Sita. Kalau gitu aku pamit undur diri dulu. Aku mau pulang dulu ya. Oh iya Tiara, terima kasih kembali ya. Sama-sama.